Seperti biasa, Pak Rahmat bangun pagi sekali. Dia memiliki tugas mencari dana pembangunan masjid di desanya. Pencarian dana yang dilakukan Pak Rahmat adalah dengan cara menunggu lemparan uang dari para pengguna jalan. Pak Rahmat memiliki kelompok terkadang beranggotakan 5 orang sampai 7 orang. Tugas kelompok itu ada yang berusaha menarik perhatian melalui pengeras suara, menarik perhatian pengguna jalan agar memberikan sebagian rezekinya untuk pembangunan masjid, dan sebagian dari kelompok itu ada yang bertugas memungut setiap uang yang dilemparkan dari orang yang lewat. Namun Pak Rahmat tidak hanya memiliki tanggung jawab sebagai pencari dana masjid, dia juga memiliki tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Salah satu biaya yang digunakan Pak Rahmat untuk keluarganya adalah upah yang ia dapatkan dari pengumpulan uang selama 1 hari. Mungkin ini tasawur dari deskripsi masalah. Mungkin ada iskanan dari pihak Mubahidin, kami persilakan. Ya. Ini nanti saya. Pak Rahmat ini digaji, diberi upah kan ya? Ya. Nominalnya berapa, jangka waktunya berapa, lalu bagaimana sistem kontrak dengan Pak Rahmat? Butuh kejelasan itu. Ya. Mungkin saudara saya diberitakan Pak Rahmat ini digaji, ya, sistemnya bagaimana atau dan sampai kapan seperti itu? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari informasi yang saya dapatkan, kontraknya ya antara pihak masjid apa bagaimana? Antara Pak Rahmat dan dari pihak masjid lah dulu, yang bertugas masjidnya. Informasi yang saya dapatkan seperti ini, Pak Moderator. Setiap 1 hari itu bagi yang pegang mic, yang baca sholawat, yang minta recehan 500.000, terima kasih, pokok doa semuanya lancar, itu sudah kayak penyiar sepak bola. Itu bagi dia itu 1 hari itu mendapatkan 100.000. Dan bagi mereka yang pegang gayung itu untuk mengumpulkan uang itu mendapatkan 50.000 dalam 1 hari. Nah, kontraknya tidak ada jangka waktu yang ditentukan. Siapa yang siap bertugas pada hari itu, dia yang akan mendapatkannya. Itu yang saya dapatkan informasinya. Dan pencarian amal ini banyak di berbagai daerah. Mungkin ada beberapa kejadian apa praktek yang berbeda-beda, tapi yang saya dapatkan seperti itu. Ya, mungkin yang lain. Setiap hari kayak itu, ataupun masih menimbang masih banyak tidaknya pendapatan hari ini. Ya. Memang 100 hari tiap hari, 100.000 tiap hari. Ini ada sekarang juga, apakah gajinya itu setiap hari 100 tanpa mempertimbangkan dapat banyak sedikitnya dari hasil pemungutan amal masjid itu? Silakan tanggapannya. Mungkin bisa diumumkan saja. Tapi ya tentunya mungkin bisa dipertimbangkan ya, mungkin. Tapi rata-rata kalau memang jalan raya itu agak ramai, jumlah yang didapatkan banyak, setiap hari itu banyak. Jadi mungkin, sangat mungkin jika setiap hari memang 100.000 terus menerus. Tapi mungkin lebih baik diumumkan saja. Ya, ini diumumkan saja seperti itu. Ya. Yang lain mungkin yang di belakang atau mungkin nanti mau menjawab. Kalau memang tidak ada, kami akan langsung masuk pada soal-soal. Masuk pada asilah. Ya, sebentar ya. Jadi dari sejak saat ini ada unek-unek seperti ini juga. Di sebagian pemandu mikrofon itu kadang memintanya itu pakai bahasa yang agak sedikit bukan seakan-akan merendahkan kita sebagai umat Islam. Jadi bahasa kasarnya ngemis itu menurut. Contohnya apa ya? Yang tolong biaya masjid kita tak mendeng, bagaimana seperti itu saya tidak bisa gitu. Jadi kira-kira menggunakan bahasa yang seakan-akan membuat agama Islam ini memang tidak punya biaya untuk membangun masjid dan semacamnya. Jadi konteks yang seperti itu, apakah memang dibenarkan jika memang diterima untuk ditambah seperti itu? Jadi mungkin akhirnya meminta amal seperti itu tidak diperbolehkan karena seakan-akan menyimbolkan bahwa Islam memang
lemah dalam bidang biaya ataupun infrastruktur. Kalau mereka-mereka yang non-Islam, non-Muslim sepertinya membangun apapun mereka mampu, bahkan tanpa meminta-minta. Jadi kita semakin kerdil gara-gara, insya Allah gara-gara itu. Ya, yang dari belakang dulu silakan. Dari kami ini menjawab ijazah yang sah. Kenapa? Karena sudah memenuhi syarat daripada ijazah itu sendiri. Pertama, syarat dari ijazah itu kan harus maklum. Nah, dan yang kedua, masalah muqayyadah dan bimuddatin itu kan tadi dari bukti itu sudah ditanyakan. Ternyata dari Said ini dimutlakkan jika tidak ada batasannya. Berarti jika tidak ada batasannya, kami artikan tidak ada batasannya. Namun ketika per hari dia sudah mendapatkan, berarti ujur sudah diketahui. Nah, masalah mudah orang yang disewa itu terserah sampai kapanpun. Dan masalah orangnya yang disewa itu sudah memenuhi kriteria dari akad ijazah itu sendiri. Coba kami bacakan ibaratnya dalam kitab Nihayatul Zaid. Ini di atas ini ibarat di atas masalah tentang syarat-syarat daripada ijazah itu sendiri. Coba di antaranya manfaatan mutaqawwamatan ila aqal. Na'am, yajuzu ahdul ujrati ala dolbatin min mahirin yasluhu biha iwijaju sayfin wa illam yakun fihi masyaqqatan li'anna min sya'ni hadhihi as-sana'i ayat aba fi tahsiliha bil amwali wa wayriha bihilafil aqwali wa la yasihu abdul irjawati illa fi manfaatin. Intaha Nihayatul Zaid. Intinya dari Pondok Pesantren Al-Mubarak dan bulan ini tetap dihukumi sah. Akad antara Pak Rahmat dan pihak masjid ini termasuk ijarah yang sah karena ujrahnya maklum walaupun tanpa dikejubi muddah dari pihak masjid dengan si Pak Rahmat seperti itu. Takbirnya tadi kita apa tadi? Nihayatul Zaid. Mungkin ada jawaban yang berbeda. Jawaban. Ya, silakan. Begini moderator ya, karena kami tadi sudah mentah masalah ini dengan kriteria bahwa tukang tekuan imik searah orang yang pinggir jalan oleh gaji 100.000 ben arek seneku canteng ben arek oleh 50.000. Tentu itu semestinya dan selayaknya diletakkan di deskripsi masalah ini. Jadi nanti agar ini tidak mengundang polemik, taktik itu diletakkan di bawahnya catatan seperti itu agar jelas ke pembaca. Kenapa? Karena di mana-mana yang menjadi unsur untuk membuat keadaan ini fasilitas itu adalah ujrah yang didapatkan oleh Pak Rahmat dan kawan-kawannya itu tidak jelas. Dari bentuk akad di sini tentu sudah kita ketahui bersama semuanya ini itu tidak mengangkat plakat karena semuanya sudah tahu bahwa bentuk yang seperti ini adalah bentuk ijarah. Nah, bentuk ijarahnya adalah pihak masjid menyewa Pak Rahmat dengan kawan-kawannya untuk melakukan pencarian amal itu dengan ongkos yang sudah ditetapkan. Ingat, ujrohnya sudah ditetapkan. Tentu dengan kriteria semua yang sudah disebutkan itu ijarah yang seperti ini sah. Tidak ada ilat yang kemudian menyebabkan ijarah ini tidak sah. Dalam moderator musawirin semuanya ini tidak berbicara bukan karena apa, karena hanya masalah seperti ini gitu loh. Mengerti moderator? Ya. Jadi saudara sawis sudah ini fatihah saja gitu loh. Bentar, ini tak menghormati musuhnya sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya
dari masukan sebenarnya dari pihak ini Miftahul Ulum Butet, bahwasanya untuk ujroh dari Pak Ahmad dan kawan-kawan itu dimasukkan kepada deskripsi masalah sebenarnya, biar nanti kalau sudah ditentukan ini mudah untuk mengilustrasikan jawaban, sehingga ini tetap dihukum sah karena ujrohnya sudah maklum seperti itu. Saya perserahkan kepada Muhadir dulu untuk sub akad. Apakah antara Pak Rahmat dan pihak masjid ketika Pak Rahmat mendapatkan upah dari amal masjid? Silakan. Jadi kalau melihat deskripsi di sini itu sudah ditentukan bahwa yang disuruh untuk mencari amal ya Pak Rahmat gitu. Berarti kalau kita fokus pada deskripsi ini sudah jelas termasuk menyewa seseorang yang ditentukan. Karena kalau mau dimasukkan pada ju'alah misalnya tidak masuk. Karena kalau ju'alah itu kan tidak diketahui majhul siapa saja gitu. Nggak tahu kalau memang prakteknya siapa saja yang mencari amal maka dia akan mendapatkan ujroh sekian. Kalau yang di sini kan sudah jelas yang disuruh untuk mencari amal itu adalah Pak Rahmat yang tadi sudah ujrohnya setiap harinya juga sudah ditentukan. Jadi memang lebih pasnya di sini masuk pada ijarah. Cuman dari tadi yang mengatakan ijarah fasidah itu yang kurang jelas. Alasannya kenapa kok ini bisa dimasukkan pada fasidah, pada ujroh yang ijarah yang rusak. Ini saya angkat dari yang mengatakan ijarah fasidah karena untuk sementara dari Muharir ini memberi rumusan bahwasanya di sini termasuk daripada akad ijarah yang sah seperti itu. Yang fasidah ini yang dari penakam mengatakan ijarah fasidah, dipersilakan. Bentar. Nah, ini kan itu tadi yang fasidah itu karena menganggap ujroh yang didapat oleh Pak Rahman belum maklum. Oleh karena itu lebih baik diletakkan di deskripsi ujroh yang didapatkan Pak Rahmat dan kawan-kawannya. Intinya dari rumusan yang ada kita sepakati bahwasanya ini termasuk ijarah yang sah karena ujrohnya maklum dan juga yang disewa juga ditentukan, yaitu Pak Rahmat seperti itu. Mungkin dari Musohid. Terima kasih. Jadi memang ya ilustrasi pertanyaan ini tadi ya banyak hal yang belum dicantumkan. Jadi ada kritikan dari sebagian mubahisin ini harus, karena memang dari segi adanya ujroh kalau dalam ilustrasi yang tertulis kan nggak ada, walaupun tadi dibela oleh si Sa'il anggap saja 100. Dan anggap saja 100 kalau disepakati bagian dari asilah ya silahkan nanti ditambahkan secara hitam putih. Tapi kalau secara ilustrasi yang terjadi ini nggak ada. Oleh karena itu ya, kalau memang kita sepakat seumpama anggap adanya ongkos jelas, ya sudah, berarti kita menganggap ada ongkosnya yang jelas. Berarti sisi-sisi dari hal-hal yang kiranya menjadikan akad itu rusak maka sudah bisa kita maklumi, yaitu adanya ujroh sekarang anggap saja tidak maklum, takdiran, anggap saja sudah maklum secara takdiran. Nah kemudian dalam masalah ini, apakah akad antara Pak Rahmat dan pihak masjid ketika Pak Rahmat mendapatkan upah dari amal masjid ini sebenarnya juga tidak sekedar ya, menakdirkan upah sudah maklum, mestinya tidak demikian. Karena kalau masih kita kritisi, maka banyak lagi masih pertanyaan-pertanyaan contoh seumpama ya, yang diakati ini kaprana itu bukan pekerjaan Pak Rahmat seharian, tapi rata-rata adalah jika mendapatkan
nominal sekian maka mendapat sekian. Bagaimana yang sering terjadi, maaf ya, dari sebagian dari sebagian terkadang membawa hitam putih kemudian mampir di rumah-rumah tertentu dengan mengatasnamakan ada pembangunan masjid di daerah A, membangun masjid pondok di daerah A. Itu hampir semua jawabannya ketika kebetulan mampir di rumah saya, itu saya tanya, kemudian kira-kira dapat berapa persen atau dapat ongkos berapa, berapa ribu. Dia bilang rata-rata dengan dia bilang rasanya semuanya hampir yang saya temui mendapatkan ongkos sesuai hasil, kadang diberi 10%, kalau kesepakatannya 10%. Rata-rata itu bukan berapa 100.000 sehari. Karena kalau dapat 100.000 sehari, kita lihat saja kerja-kerja itu rata-rata model borongan apa harian. Kaprana borongan. Makanya kalau harian saya nyantai, aduh tak langsung tekongah kelesuan nyari orang. Ini yang sering terjadi. Makanya kita ilustrasikan kerja harian dengan mencari amal. Oke, nggak masalah. Tapi kita harus lebih pada fakta di lapangan. Fakta di lapangan itu rata-rata modelnya bukan sistem harian, tapi mendapat nominal sekian, maka akan mendapatkan nilai 10% dari nominal. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk menggerakkan penyemangatan para panitia. Karena kalau seumpama langsung sehari dapat 100.000, aduh tak langkung kabatiran oleh ngapa ngambil iembong melolo oleh sekretaribu karena dung-dungan sebantek tugas seumpama. Itulah yang kan sering terjadi. Jadi fakta yang di lapangan, kalau yang tidak di jalan ya, kebetulan memang saya nggak pernah tanya langsung kepada yang di jalan-jalan. Tapi kalau yang datang ke rumah membawa hitam putih, baik itu pembangunan masjid katanya, pembangunan pondok katanya, lembaga macam-macam, itu setiap saya tanya pasti dia mendapatkan nominal nisbat, nominal berapa persen dari hasil yang didapatkan. Karena terkadang dia tinggalkan rumah sampai 3 hari, meninggalkan rumah sampai 1 minggu dan seterusnya. Itu yang sering terjadi. Jadi pakai nisbat kalau kaprana. Makanya ini memang soal ini tak langkung perlu disyarai banyak ini. Jadi teman dari Miftahul Ulum minta syarah nominal ujrah itu gak salah. Walaupun tadi dijelaskan anggap saja 100.000 sehari, oke, nggak masalah. Tapi ya bila model seperti itu benar nggak? Fakta tidak? Ataukah juga sebuah ilustrasi? Karena fakta yang terjadi rata-rata bisa langsung dicek langsung di pinggir jalan. Mungkin ada sebagian dari teman yang tanya, kadina apa sistem apa seumpama? Pasti jawabannya adalah pakai nisbat ya. Kalau saya seminggu dapat sekian seumpama, maka 10% milik yang bertugas. Seperti itu. Memang bukan harian, tapi 10 seminggu atau 3 hari dan seterusnya. Yang kiranya nisbat dari nisbat yang nominalnya sudah dianggap banyak. Itu yang sering terjadi. Makanya dalam kajian ini mau model ilustrasi, mau maudu'iyah ya silahkan, mau waqi'iyah silahkan. Kalau dibuat maudu'iyah ya gak apa-apa, mau dibuat waqi'iyah maka ya silahkan. Tapi kalau waqi'iyah maka yang sering terjadi adalah pakai nisbat, bukan pakai ujrah al-ma'lumah, tapi pakai nisbat 10% dan seterusnya. Dan rata-rata pembagiannya bukan harian, tapi tergantung koordinatornya disetorkan ke bendahara pusat. Itu yang sering terjadi. Bahkan dari kayak jalan-jalan, satu orang itu biasanya juga sama. Dia bukan setiap hari setor enggak, tapi keluar dari Romana, seumpama hari Senin pulang, hari Jumat disetorkan kepada bendahara pusat, dapat sekian-sekian, bukan sehari pulang, tidak. Sehingga terkadang maaf, ada yang dari Sumeneb sampai Sampang, ada yang dari Sampang sampai Bangkalan dan seterusnya. Nah inilah yang sering terjadi kalau waqi'iyahnya. Tapi kalau mau dijadikan sebagai asilah maudu'iyah juga nggak masalah. Ya alias asilah ilustrasi itu maudu'iyah, asilah buatan rekayasa kita sendiri. Oleh karena itu apakah antara Pak Rahmat dan pihak masjid ketika Pak Rahmat mendapatkan upah dari amal masjid, akad apakah? Ya kalau sekedar akad, bahasanya pendekatan jualan mungkin di situ banyak kekurangan. Tapi kalau pendekatan ijarah anggap saja adanya ujrah itu sudah maklum, maka yang lebih dekat adalah akad ijarah.
Tapi ini hanya membahas sekedar akad loh ya, karena tak langkung tradisi yang terjadi di daerah itu beda-beda. Karena dari sebagian daerah itu tak langkung, ada yang sopan-sopan, juga tidak takjik dan seterusnya. Makanya untuk masalah amrul koriji, saya juga perlu dijadikan catatan kaki oleh panitia agar seakan-akan ini bukan pekerjaan yang legal yang menggiurkan, ya. Jadi kalau sebatas akad, ya, kalau sebatas akad tanpa mempertimbangkan amrul korij dengan ilustrasi adanya ujrah sudah maklumah dan seterusnya, pekerjaan sudah maklumah yaitu seharian, seumpama, ya silahkan, maka akad yang lebih mendekati adalah akad ijarah. Sepakat? Sepakat. Al-Fatihah. Untuk catatan kakinya, insya Allah dari pihak panitia nanti akan disebar dibuatkan ditambahkan gambar. Dan untuk soal yang selanjutnya ini, bolehkah jika upah itu diambil dari hasil pencarian amal tersebut? Silakan yang di belakang dulu, bentar, yang di belakang. Bentar, yang di belakang, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini menjawab boleh. Ya menjawab boleh, yang saya kategorikan dengan nadir ya. Jawabannya boleh jika ada rekomendasi dari hakim setempat dan ongkos yang berhak diterima hanya sebatas ongkos standar umum gitu. Ibaratnya thumma insyurita lin nadir ala al-waqi syai'un min ghilatihi bawadih wa in zada ala udratil misli fa in amila wa lam yushrat lahu syai'un fa mutabarra'un wa lahu ajrfa al-amrul hakim wal hakim ayyuqarrir lahu udratan misli. Wa ikana ghaliya ya wa laysa lahu ayyukhad min al-mali wal waqi syai'an bi ghairi fardin qadin. Ibaratnya di sini diambil dari kitab Hasyiatul Jamal juz 3 safha 592. Bentar, bismillahirrahmanirrahim. Dari yang di belakang tadi menjawab ini boleh disamakan dengan nadir katanya, yang dengan catatan itu ditentukan oleh pihak pengelola masjid dan gambarnya. Artinya yang pemberian honor atau uang kepada Pak Rahmat ini ditentukan oleh pihak pengurus masjid seperti itu. Sedangkan di sini, oh ya, silakan. Ini untuk wajib yang pertama, untuk subsoal yang kedua. Mungkin yang lain, jadi diperbolehkan, intinya diperbolehkan disamakan dengan nadir dengan catatan pemberian honor ini yang mengatur itu adalah pengurus masjidnya. Yang lain mungkin. Kalau memang tidak ada, kita akan angkat yang satu ini dulu, yaitu boleh, hukumnya boleh uang yang diberikan kepada Pak Ahmad diambil dari hasil pencarian amal tersebut. Mungkin ada sekarang mau jawab Pak Sekar? Jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, gimana kita mau menjawab tidak boleh, ya kan? Soalnya kalau tidak boleh nanti siapa yang mau membayar pekerjaan ini? Contohnya gini saja, masjid direnovasi, terus ongkos pekerja itu diambil dari mana? Pasti diambil dari uang masjid. Nah, cuman kita hanya perlu ibarat saja. Ini untuk amwalul masjid itu dibagi menjadi 3, meskipun fungsinya itu hanya 2. 1 imaroh, 2 masoleh, 3 adalah mutlak. Imaroh itu adalah uang masjid atau yahta masjid yang tertuju pada bangunan fisik, contoh batu bata, keramik, sapu, atau pokoknya yang wujud fisik itu adalah imarah. Yang masoleh selain itu, selain dari imarah, ibaratnya ini ada. Kemudian kalau mutlak
ada pemberian mutlak, maka itu tetap alokasinya pada masoleh dan apa tadi namanya? Imarah tetap. Ibarat saja ya, karena terbatas ini. Risalatul Amajid wa'lam anna amwalal masjid tanqasimu ala salasati aqsamin. Qismun lil imarah kal mauhubi wal mutasaddaq bihi laha wa rai'ul mawqufi 'alaiha wa qismun lil masalih kal mauhubi wal mutasaddaq bihi laha wa rai'ut tijarati wa gullatu imlakihi wa tamanu ma yuba'u min imlakihi wa kadza tamanul mawqufi 'alaihi indaman jawaza bai'uhu indal bela wal inkisar wa qismun mutlaqun kal mauhubi wal mutasaddaq bihi mutlaqun kadza rai'ul mawqufi 'alaihi mutlaqun wa hadha takdir ma'khudun min mafhumi aqwalihi fi kutubil fiqh al mu'tabarah wal mu'tamadah. Ini yang pertama, pembagian amwalul masjid. Kemudian masalah tadi untuk dijadikan ongkos pekerja amal, itu ada kitab dari Fathul Ilahil Manan. Su'ila rahimahullah ta'ala an rajulin waqafa amwalan katsiratan ala masolihil masjid al-fulani wa huwa al-anah ma'murun wa fi khazanatil masjidi min hadzal waqfi syai'ul katsiru fa hal yajuzu ikhraju syai'in min hadzal waqfi li iqamati walimatin masalan yaumaz zinah targhiban lil musallin al muwadzibin. Jadi ada malul masoleh masjid dijadikan acara walimah, tempatnya di masjid yang tujuannya adalah targhiban lil musallin. Maka fa'ajaba alhamdulillah wallahul muwafiqu lisawabi al mauqufu ala masolihil masjidi kama fi mas'alati su'al yajuzu sarfu fihi fil bina wa tajziz al muhakkam wa fi ujratil qayyim wal muallim wal imam ila akhirih. Jadi ini ada contoh, imam masjid itu digaji pakai uang masjid atau takmir masjid digaji pakai uang masjid. Itu boleh hukumnya. Kenapa? Karena pekerjaan imam dan takmir masjid itu adalah bentuk masoleh yang kembali pada masjid. Sama, ini sama. Karena nanti masuk pada masolehul masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa disimpulkan bahwasanya yang dari Miftahul Ulum Ustaz ini, pertama tentang masalah amwalul masjid itu ada 3. Yang pertama untuk imarah, yang kedua masoleh, yang ketiga mutlak. Yang mana ini untuk imarah untuk fisik, masoleh selain fisik, dan mutlak ini bisa masuk dalam keduanya, sehingga ini memperbolehkan Pak Rahmat menerima gaji dari hasil pencarian amal tersebut, dan dicontohkan dalam kitab Fathul Ilahil Manan. Ya, di situ dicontohkan ada seorang imam dibayar dari uang masjid atau takmir masjid dibayar pakai uang masjid, sehingga ini disamakan dengan soal yang subjek. Mungkin ada sanggahan atau gimana? Kalau memang nanti sudah sepakat, kami akan berserahkan kepada muharrir dulu. Ya, silakan. Sanggahan. Oh, nampak di belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sebetulnya kalau dihukumi qayyim, ini mau diambilkan dari amwal masjid dari mana saja itu dihukumi, hukumnya boleh, baik dari imar ataupun masoleh ataupun yang mutlak, apalagi yang mutlak gitu. Ini yang imar. As-salisatu waqfun 'alal imaratil masjidi la yajuzu sarful gullati ila naksi wat tazwiki. Annahu yajuzu daf'u ujratil qayyimi minhu wa la yajuzu sarfu shay'in minhu ila al-imam wal muadzin. Wal farqu annal qayyima yahfatul imam. Ya, cukup. Ya. Maka gode nang kitab al-imamatul utma qala at-tabari fi hadithi Umar ad-dalilu al-wadihu ala annahu man syaghalah bi syai'in min a'malil muslimina ahadar rizqa ala amalihi dalika
lakin alaihim ayyattaqiyallahu fihi fa innahu amanatun min yadihi fa alaihi ayya'huda ma yakfihi bila israfin wal taksirin wala bi'abati amwalil muslimina allati a'tamiluhu Allahu alaiha, dengan catatan oleh menurut ingki kan lagi ada. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ke Mahathir ya, Pak Mahathir. Tentang Kina Mbak Kadi dulu, Mbak Kadi terakhir sebelum ke Mahathir. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dalam deskripsi masalah ini, bolehkah jika upah itu diambilkan dari hasil pencarian amal tersebut, alias yang sering terjadi, maka yang dikelola oleh bendahara pusat, yang diputar-putar oleh bendahara pusat untuk memberi ongkos pihak penarikan dana, memang rata-rata juga diambilkan dari uang yang terkumpul dari penarikan dana. Tapi kasus ini beda dengan masalah di situ mengambil sendiri, ya juzu, linazir, macam-macam itu nggak masuk, karena itu adalah merupakan contoh kasus saya di jalan kelaparan, kemudian tugas saya adalah narik dana, kemudian ada penjual es lewat, kemudian sekadar diambil untuk beli es, itu mungkin takdirnya nanti pakai ya juzu, linazir dan seterusnya itu. Kemudian kalau kasus yang kita tanggapi sesuai dengan apa arahan yang disampaikan oleh Sail, maka adanya pihak penarik ini bukan kok mengambil sendiri haknya, tidak, tapi sudah melalui bendahara. Hanya saja yang diputar-putar oleh bendahara adalah juga dari uang hasil penarikan di jalan. Oleh karena itu, ya, dengan menyikapi adanya apa yang diniati oleh pengguna jalan itu macam-macam, alias tujuannya ada yang begini sehingga nyabek, tujuannya ada yang begitu sehingga naruh macam-macam, maka ya, hal yang paling mirip itu adalah contoh sebagaimana seumpama saja dalam kitab I'anah, memang kiasnya agak jauh, yaitu ada ya, amma yujadu minal asjar fil masajid walam yu'rab bal huwa waqfun aula, atau mungkin dalam kitab Fathul Ilahil Manan itu juga lebih mengarah pada kajian Amwal Kasiro, yang di situ tidak khusus apakah itu untuk wakaf masjid ataukah itu untuk masalihul masjid, macam-macam. Begitu juga sebagaimana fakta di jalan kita naruh itu kan juga niatnya beda-beda. Terkadang kita ketika ditanya sampai nyabut senapa wakaf cuma 2.000, seumpama enten tak wakaf ya maklin andi ala kosai, terkadang gitu. Jadi maka ketika kita dikoreksi Tuhan kita sampai nyabut senapa 5.000, cek tega sampai wakaf 5.000, tak wakaf. Itulah yang sering terjadi. Ya, jadi ketika kita dikoreksi teman wakaf 5.000, cek cerai kan sampai umpama, sehingga rata-rata hari kita bukan meniat ke wakaf dan seterusnya. Sehingga dengan bahasa kalau bahasa Fathul Mu'in ada pohon di masjid nggak diketahui apakah itu bagian wakaf atau tidak dan seterusnya. Kalau dalam kitab Fathul Mu'in atau I'anahnya lebih tepatnya halaman 148 juz 3, atau kitab Fathul Ilahil Manan halaman 150 tentang masalah rajulun waqafa amalan kasiratan ala masahil masajid al-fulani wa huwa al-an ma'murun dan seterusnya, maka fa'ajaba lisawab al-mawquf fi ala masahil masjid kama mas'ala bisu'al yajuzu asarfu fihi lil bina wa tadsis wa bi ujratil qayyim wal muallim wal imam wal khusur wa dirn wa kadza ila akhirih. Artinya kalau kita melihat dari apa yang sering terjadi, bahwasanya ini adalah pihak bendahara ikut terlibat atau panitia pusat atau dengan istilah yang punya hak wewenang itu terlibat, sehingga bukan serta-merta
panitia penarikan dana itu ngambil sendiri, tapi sudah hasil dari apa keputusan pengelola pusat, maka dalam hal ini bolehkah jika upah itu diambil dari hasil pencarian amal tersebut dari berbagai masukan dari mujib, maka dalam hal ini mengerucut pada bentuk kebolehan. Sepakat? Al-Fatihah.